seputar wanita, keluarga, dan lingkungan hadir dalam Harmoni Keluarga. Harmoni Keluarga dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari Jalan M Sangaji 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang Star Lovers. Kembali lagi bersama saya Widya Pradipta dalam program Harmoni Keluarga bersama DP3P2 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan juga Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, Star Lovers. Dan hari ini seperti biasanya ya, kalau dari kemarin-kemarin Harmoni Keluarga tuh penuh dengan tema-tema menarik. Ini juga tema yang menarik sekali. Mungkin kita belum begitu familiar gitu, tapi sebenarnya ini bisa saja sering kita jumpai gitu ya di tengah-tengah kita. Tema kita Queen Bee Syndrome dan juga glass ceiling perempuan di ruang publik. Apa itu? Kita akan bahas nanti bersama dengan dua narasumber Widya di kesempatan siang hari ini. Saya sapa terlebih dahulu gitu ya untuk Bapak Andreas Bayu Nugroho, Kepala Bidang Sosial Budaya Bapak DDI. Selamat siang Pak Andreas. Selamat siang Mbak Widya. Kabar baik ya Pak Andreas ya? Baik, sehat. Baik, sehat gitu ya. Meskipun di luar agak mendung-mendung ya mendung, Pak ya. Mendung tanpa hujan. Mendung tanpa hujan ya. Jangan nyanyi ya Pak ya. Kita membahas ini ya, Queen Bee Syndrome. Kemudian ada Ibu Wasingatu Zakiyah juga. Selamat siang Ibu Zaki. Selamat siang Mbak Widya, selamat siang Star Lovers. Ibu Zaki ini adalah Direktur Caksana Institute ya. Gitu ya, dan kita akan bahas nanti bersama seperti apa itu Queen Bee Syndrome dan juga glass ceiling gitu ya. Dan mungkin juga ada beberapa yang sudah pernah mendengar istilah ini. Nah, kita akan kupas nanti di sini. Silahkan yang pengen bergabung, boleh bertanya, boleh juga berbagi. Mungkin ada pengalaman juga terkait dengan tema kita di siang hari ini. Boleh langsung sampaikan via WA di 0818621013 atau di Instagram kami @starjogjafm. Yes, sebelum kita masuk ke Queen Bee Syndrome, glass ceiling gitu ya, kita ke gambaran dulu karena ini kan berbicara juga tentang ketidakadilan gender begitu ya Pak Andreas ya. Bermula dari situ hingga akhirnya muncul yang namanya Queen Bee Syndrome, glass ceiling gitu kan. Nah, kalau menurut Pak Andreas sendiri, karena melihat ada data juga ya Pak ya, kalau di daerah istimewa Yogyakarta sendiri seperti apa sih Pak kesenjangan atau ketidakadilan gender yang masih terjadi nih? Baik Mbak Widya, Star Lovers, melihat kesenjangan gender di Jogja ini kita bisa melihat dari beberapa indikator ya sebenarnya ya. Karena memang yang digunakan oleh pemerintah itu kan kita melihat dengan indikator-indikator tertentu supaya kita tahu bahwa di situ ada ketidakadilan gender. Yang umum digunakan adalah terkait dengan indeks pemberdayaan gender. Nah, ini di mana membandingkan tingkat kesejahteraan antara perempuan dan laki-laki. Nah, kalau kita melihat memang dari tahun ke tahun ini indeksnya atau nilainya ini semakin meningkat sebenarnya. Cuma memang belum mencapai 100%. Yang itu mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan perempuan ini dilihat dari sisi kesejahteraan dan kemampuan untuk daya belinya itu masih di bawah dari laki-laki. Ya, hanya sekitar 94% ya sekarang. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua kita lihat lagi terkait dengan indeks pemberdayaan gender. Ini kan kita akan melihat bagaimana partisipasi perempuan itu di terutama di ranah politik ya. Karena kita melihat sekarang ini kan sebenarnya eranya untuk tidak melihat lagi bahwa itu politisi perempuan, politisi laki-laki, dan di semua bidang sebenarnya itu juga menjadi suatu hal yang sudah tidak bisa diperdebatkan lagi sebenarnya. Cuma kita melihat memang di DI ini cukup tinggi sebenarnya untuk partisipasi perempuan di ranah politik. Kalau kita lihat DI ini sekarang ada 9 anggota legislatif yang perempuan dari 55 anggota. Sebenarnya itu cukup mewakili ya sekitar 17% dari populasi anggota dewan di situ. Nah, kemudian kita lihat lagi terkait dengan indeks ketimpangan gender. Ini menyangkut terhadap kesejahteraan perempuan dilihat dari hak akses mereka, terutama ketika mereka melahirkan. Ini apakah ditangani atau terjadi di dalam vaskes atau di luar vaskes. Kalau kita lihat ini saat ini sudah semua perempuan itu bisa melahirkan di dalam fasilitas kesehatan yang cukup baik.
Nah, kemudian juga ada penurunan jumlah perempuan yang melahirkan di bawah usia 20 tahun. Nah, ini kan berarti edukasi terhadap pengurangan pernikahan dini ini juga sebenarnya cukup berhasil juga, sehingga rata-rata perempuan sudah banyak melahirkan di atas usia 20, yang itu sebenarnya usia yang cukup ideal bagi seorang perempuan untuk melahirkan dan menjadi seorang ibu. Gitu Mbak Widya dan Oke. Ada beberapa indikasi yang sudah disampaikan gitu ya. Ini merujuk dari data yang ada di Bapeda sendiri begitu ya, tentang ketidakadilan gender. Sudah ada peningkatan. Apakah ini peningkatannya cukup signifikan nih Pak Andreas kalau melihat dari tahun ke tahun, atau yang penting ada progres gitu? Ada progres ya, karena memang semuanya butuh proses ya. Proses untuk bagaimana kesetaraan itu bisa benar-benar terjadi ya. Karena kita tidak bisa lepas dari yang namanya budaya patriarki. Itu kan sangat melekat ya, terutama di kalangan masyarakat. Kemudian juga akses terhadap tidak hanya perempuan ya, tapi untuk mereka ya, kaum yang terpinggirkan ini yang juga mungkin memang masih perlu perbaikan juga di Jogja ini terutama. Tapi sejauh ini memang komitmen untuk bagaimana kesetaraan itu bisa terjadi itu sudah semakin membaik, walaupun mungkin progresnya ya tidak signifikan ya, tapi setiap tahun pasti ada peningkatan. Ya, setidaknya ada progres gitu ya, yang patut diapresiasi ya. Termasuk juga mungkin budaya patriarki yang masih melekat dalam lingkungan kita, masyarakat kita. Dan apakah ini juga jadi pemicu utama nih Pak ketidakadilan gender? Salah satu pemicu utamanya itu karena melihat bahwa yang menjadi yang berperan di situ adalah laki-laki. Kemudian mereka yang memang berasal dari kaum yang memang istilahnya kalau dulu kita melihat orang-orang pinggiran gitu yang tidak boleh mengakses, tapi hanya untuk milik-milik mereka yang mempunyai atau yang dekat dengan kekuasaan misalnya seperti itu. Tapi sebenarnya kan itu sudah tidak lagi menjadi bukan sesuatu yang harus kita pertahankan seperti itu, karena memang saat ini hak akses atau hak itu memang layak dimiliki oleh setiap orang. Betul. Karena itu menyangkut hak asasi juga ya. Gitu. Oke, hak atau akses baik itu bekerja ataupun di ruang publik itu dimiliki semua orang, tidak hanya perempuan saja, tidak hanya laki-laki saja. Nah, ini dia yang akhirnya kita kaitkan dengan Queen Bee Syndrome ini sendiri gitu. Yang kita tahu ini ada di ranah publik. Biasanya di tempat bekerja begitu ya, Bu Zaki ya. Tapi mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu untuk kita yang belum begitu paham tentang istilah ini. Sebenarnya apa sih itu Queen Bee Syndrome nih Bu Zaki? Queen Bee Syndrome atau glass ceiling dulu? Glass ceiling dulu kali ya. Boleh, pas ya. Boleh yang mana dulu? Glass ceiling juga boleh. Jadi ini glass ceiling itu semacam efek langit-langit kaca. Jadi ada batasan gitu bagi kita untuk, atau bagi perempuan untuk dia bisa berkarir. Nah, ini tadi yang batasan-batasan itu biasanya ada batasan lingkungan ya. Kok wong wedok kok gitu kan bahasannya. Wong wedok kok karirnya wong wedok kok berkarir. Sudah di rumah saja. Jadi secara kultural sendiri Jawa itu gitu kan menempatkan perempuan lebih pantas berada di dunia domestik. Betul. Pada akhirnya batasan-batasan itu yang menyebabkan perempuan pada akhirnya tidak mau keluar dari gelas yang sudah mengungkungnya. Dan akhirnya dari situlah istilah glass ceiling itu kemudian muncul. Nah, tidak hanya soal lingkungan. Nah, kita melihat efek langit-langit kaca itu pada akhirnya itu juga berasal dari dorongan sendiri ya. Jadi pada akhirnya ngapain sih saya ngapain perempuan sekolah tinggi-tinggi, toh nanti di sumur kasur dapur gitu. Ngapain kemudian saya harus mencapai itu, toh nanti gitu kan. Kalau saya berkeluarga, suami saya yang akan mencukupi. Nah, bayangan-bayangan seperti itu sejak kecil karena terinsert ke dalam pikiran, pada akhirnya dia perempuan itu sendiri yang kemudian membatasi dirinya atau punya pikiran saya tidak perlu kok mencapai itu. Jadi hal-hal seperti ini yang saya kira membuat nampaknya memang
kita penting untuk menerobos hal-hal itu sehingga itu tidak akan terjadi lagi. Maka memberikan contoh baik seperti perempuan yang berada di ranah kebijakan, perempuan yang jadi pemimpin, perempuan yang berada menjadi anggota dewan, itu adalah perempuan-perempuan luar biasa yang mampu membagi waktu, menyeimbangkan waktu, kemudian dia perempuan yang bisa menginspirasi semesta, menginspirasi lebih banyak orang. Itu nampaknya jadi penting. Dan ini yang sejak kecil memang mesti diberikan kepada anak-anak kita. Jadi saya dulu, misalnya saya cerita saya sendiri ya, saya sedikit cerita nih. Saya dulu ketua senat mahasiswa, saya SMP-nya ketua OSIS dulu. Tapi itu saya berpikir bahwa keberanian saya untuk mencalonkan diri dan nggak takut kalah gitu kan, nggak usah khawatir. Jadi yang kalah itu bukan berarti dia berada di bawah gitu kan. Tapi pada saat itu menang, dan akhirnya setelah pemilihan menang, dan akhirnya jadilah ketua OSIS. Dan itu yang kemudian menerobos hal-hal yang selama ini berada di pikiran saya. Istilahnya gini, wong deso yang selama ini nggak pernah mengenal itu kan, ya sudah. Mengenalnya ya kehidupan perempuan yang banyak berada di dapur. Tapi saya beruntung karena orang tua saya perawat ya, jadi ibu saya memang sudah keluar rumah itu sudah hal yang biasa. Nah dari sana kemudian sampai ke sini gitu, bagi saya bersaing ke ketua senat mahasiswa itu bukan hal yang ini lagi gitu, itu sudah hal yang biasa. Dan capaian-capaian itu sebenarnya mampu kok diraih oleh perempuan. Tetapi satu hal, kita harus berani memecah kaca yang itu ada di dalam pikiran kita, yang itu berada di dalam pikiran lingkungan kita, dan dari situlah kemudian harapannya indeks tadi gender empowerment tadi di DIY itu akan bisa selesai. Nah ini kayaknya PR terbesar deh Pak, supaya nggak berhenti di 17% tadi, supaya 30% itu bisa terlampaui. Itu saya kira yang kenapa ini harus ditembus ya. Jadi memang butuh figur, butuh inspirasi ya Bu Zaki ya, supaya ini mengajak perempuan yang lain terinspirasi untuk yuk bisa kok kita gitu kan ya. Nah apa jadinya kalau misalnya perempuan ini pengen memecah kaca itu gitu, tapi ternyata lingkungannya tidak mensupport itu Bu Zaki. Ya, ini kan kalau lingkungan nggak support itu menjadikan perempuan nggak percaya diri. Dia produktivitas menurun. Saya begini saja, saya untuk menginspirasi orang lain kayaknya bukan tugas saya gitu. Nah maka bagi saya itu penting untuk kita semua baca sejarah deh. Para pemimpin masa lalu di Indonesia gitu, kita melihat seorang Kartini, kita penting untuk melihat bagaimana Kartini pada saat itu misalnya pengen banget belajar, pada saat itu pengen banget belajar baca Quran Pak. Tapi Kartini itu Pak Andreas, jadi itu nggak mampu karena nggak pernah dia sekolah. Tapi pada saat itu dia kemudian bertemu dengan salah satu kiai. Bisa nggak ini diterjemahkan? Dan itulah pertama kali Quran diterjemahkan dalam bahasa Jawa. Dan itu bisa, akhirnya orang-orang bisa mengakses. Akses itu harus dibuka supaya dia lebih percaya diri, sehingga dia bisa baca, sehingga tahu namanya habis terbitlah terang itu adalah sesuatu yang memang berasal dari Quran gitu. Itu satu contoh. Yang lain misalnya ada Christina Marta Tiahahu, ada Cut Nyak-Din, itu harus diinsert terus menerus ke pelajaran. Jangan sampai pelajaran sejarah itu hilang begitu saja. Nah kalau sekarang misalnya kita bisa melihat sosok Sri Mulyani, kita bisa melihat sosok Menteri Luar Negeri yang dia berada di paling depan gitu kan, garda terdepan Indonesia untuk berani bernegosiasi dengan bangsa lain. Contoh-contoh seperti itu saya kira jadi penting. Atau di kelompok-kelompok masyarakat ada misalnya ada kelompok masyarakat yang pecinta lingkungan, kelompok Banyu Bening, pemimpinnya juga perempuan, itu ada Buning yang ada di situ gitu. Kelompok UMKM yang dia berani menembus batas, dia bisa menginspirasi lingkungannya untuk bisa menghasilkan. Atau banyak kelompok-kelompok lain seperti kalau yang baru saya kembangkan sekarang itu ada sekolah lansia itu Pak. Jadi kader-kader itu rata-rata itu perempuan Pak. Kadernya itu banyak perempuan. Lain laki-lakinya hanya sedikit. Nah, saya berpikir bukan berarti ini soal pengasuhan itu ada di perempuan, tapi
para perempuan sudah berani menginspirasi semesta, memecah gelas untuk dia bisa keluar rumah, belajar dan menginspirasi lebih banyak orang. Itu yang bagi saya menjadi tujuan utama. Dan ini PR banget deh bagi kita. Oke, PR bersama, dan ini harus sama-sama sih ya, tidak hanya dari pemerintah saja, tidak hanya dari kita sendiri gitu, tapi juga komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kita. Nah, ini kalau dari Pak Andreas sendiri, apakah sudah ada kebijakan pembangunan nih Pak yang maksudnya perspektif gender gitu maksud saya, dan juga inklusif yang sudah dilakukan untuk mencegah maupun merespon kesenjangan dan juga ketidakadilan gender yang ada nih? Kalau berbicara kebijakan tentu saja ada ya. Sebenarnya itu sudah cukup banyak, mulai dari mulai perda, kemudian peraturan gubernur ini kan memang didesain atau dirancang untuk bagaimana itu berpihak kepada semua lapisan ya. Kita punya perda pengentasan kemiskinan, kemudian perda pengarusutamaan gender, lalu pergub-pergub juga terkait dengan tindak pidana perdagangan orang, kemudian perlindungan anak. Itu sebenarnya juga sudah banyak yang dikeluarkan. Cuma memang kadang implementasinya ini yang harus kita pikirkan benar-benar, dalam arti bagaimana itu bisa diinterpretasikan secara teknis. Jadi dari level kebijakan bisa diturunkan ke dalam program kegiatan yang itu sifatnya secara teknis, yang benar-benar menyasar kepada masyarakat atau pihak-pihak yang tadi mengalami ketidakadilan tadi. Tidak hanya perempuan ya sebenarnya, tapi juga berbagai macam pihak. Nah, terkait dengan itu sebenarnya di pemerintahan sendiri kita berusaha untuk bagaimana penganggaran itu juga berbasis gender. Saat ini ada sekitar 33% APBD itu sudah kita proyeksikan ini masuk dalam pengaruh utamaan gender. Sebenarnya itu juga sudah cukup banyak juga ya. Kemudian terkait dengan upaya-upaya secara teknis tadi dari kebijakan, kemudian kita terjemahkan secara teknis, ini kita banyak berusaha meningkatkan kesejahteraan baik itu perempuan, terutama di mereka yang ada di desa-desa melalui desa Prima. Ini salah satu program yang ada di Pemda DIY, bagaimana meningkatkan kesejahteraan perempuan, terutama di mereka yang ada di desa-desa. Kemudian juga ada berbagai pelatihan yang itu juga menyasar pada perempuan. Nah, kemudian terkait dengan sarana prasarana sendiri, kita di pemerintahan juga memiliki sarana-sarana pendukung bagi perempuan agar mereka nyaman bekerja. Dalam arti perempuan kan pasti punya mereka harus tetap memperhatikan anak selama bekerja. Nah, di Kepatihan sendiri kita punya Among Putro. Ini untuk mereka atau pekerja yang memang memiliki anak, sehingga mereka yang bekerja bisa menitipkan atau mensekolahkan anaknya di situ, dan itu dikelola oleh pemerintah juga ya. Nanti setelah pulang mereka bisa menjemput untuk kembali ke rumah. Tapi ini bukan hanya untuk pekerja perempuan ya, tapi juga untuk pekerja laki-laki. Untuk laki-laki juga. Jadi ya karena pengasuhan ada di laki-laki dan perempuan, Pak. Iya, betul. Yeah. Jadi tidak hanya pekerja perempuan, pekerja laki-laki juga, yang intinya membuat para pekerja itu merasa nyaman ya, terutama di lingkungan ASN sendiri. Jadi bekerja tidak usah memikirkan bagaimana menjemput anak di siang hari, mungkin seperti itu. Tapi nanti cukup di sore hari sekalian pulang bersama-sama dengan anak istrinya kalau yang kedua-duanya bekerja, seperti itu. Kemudian di beberapa OPD kita juga punya ruang bermain anak, terutama OPD-OPD yang memang fungsinya untuk layanan ya. Seperti di DPAD kita punya ruang baca dan juga taman bermain dan ruang-ruang publik yang itu memang bisa digunakan dari berbagai lapisan, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa, untuk bagaimana mereka menikmati layanan yang ada di situ. Kemudian pojok laktasi juga punya ya? Pojok laktasi ada, di setiap kantor ada. Di setiap kantor kita punya ruang laktasi sendiri. Kemudian akses untuk kaum difabel itu juga ada untuk lansia. Kemudian kita sediakan juga kamar mandi atau toilet yang memang khusus untuk
mereka yang aksesnya terbatas ya, seperti itu. Kemudian juga terkait dengan mungkin beasiswa untuk mereka yang putus sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu, itu juga kami sediakan. Nah, ini sebenarnya beberapa terjemahan dari kebijakan-kebijakan tadi yang kita terjemahkan dalam program kegiatan yang ada di Pemda DIY gitu. Oke, ini ada support dari Pemda DIY sendiri nih. Bu Zaki melihat ini bagaimana nih Bu Zaki? Ya, itu saya kira langkah positif ya untuk bisa support perempuan. Jadi kalau melihat bahasan kita tentang glass ceiling gitu, jadi upaya untuk menembus batasan kaca itu tadi tidak hanya dilakukan oleh perempuan sendiri dari diri sendiri, tidak hanya dilakukan oleh lingkungan di luar, tetapi lingkungan kerja itu pun suportif untuk itu. Dan itu yang sebenarnya memang diharapkan. Orang bisa kalau dulu kan mau laktasi itu harus sembunyi-sembunyi gitu. Sekarang kan nggak perlu. Nyari ruangan ruang yang nyaman. Iya. Sekarang kalau misalnya di layanan publik dulu nggak boleh bawa anak, gimana nanti anaknya nangis, merengek-rengek, tantrum dan lain-lain, ditaruh di mana? Sekarang sudah ada pojok. Itu saya kira dukungan-dukungan seperti itu justru yang diperlukan untuk supaya perempuan di layanan publik juga dia bisa bergerak, dia bisa keluar rumah secara baik. Belum lagi dukungan-dukungan di luar rumah, misalnya ada lampu di lampu-lampu di jalan, sehingga perempuan ketika dia bekerja malam pulang dia akan merasa aman. Kemudian belum lagi kalau ada CCTV di tempat-tempat umum gitu. Itu saya kira dukungan-dukungan seperti itu yang jadi penting supaya nyun sewu ini kasus begal payudara, begitu kan banyak terjadi di mana-mana. Memberikan rasa aman kepada perempuan untuk dia bisa beraktivitas di ruang publik itu adalah bagian yang memang harusnya dilakukan oleh pemerintah. Negara memang harus menjamin ke sana sehingga yang namanya glass ceiling tadi benar-benar bisa kita pecahkan sama-sama, nggak hanya oleh perempuan. Itu saya kira kalau kita bahasanya tentang glass ceiling tadi. Kemudian ada tambahan lagi mungkin? Ya, kemudian kalau kita lalu apa yang juga penting di sini yang kita lakukan. Jadi kalau tadi bahasanya tentang glass ceiling dan Queen Bee syndrome, nah apa sih bedanya? Kalau Queen Bee syndrome itu kan ini kayak ratu lebah itu loh Pak. Ratu lebah itu nggak mau diduakan. Saya maunya satu-satunya nih. Siapa di sini yang nggak mau diduakan ya? Kita juga semua nggak mau diduakan gitu kan. Nah, Queen Bee syndrome ini lebih pada sindrom ratu lebah pada saat dia berada di ruang publik. Jadi kalau berada di ruang publik perempuannya ini penting untuk mendapat dukungan dari perempuan lain juga. Jadi jangan sampai salah sendiri, baru hamil, ini hamil lagi gitu misalnya. Justru itu dari kalangan perempuan yang mengatakan itu dukungannya jadi double ya. Itu nggak enak gitu kan. Salah sendiri, kenapa misalnya ada kekerasan terhadap perempuan, salah sendiri itu ganjen, salah sendiri Anda ini bersoleknya terlalu ini, salah sendiri bajumu begitu. Dan itu kalau dikatakan oleh perempuan maka dia benar-benar nggak support deh sama perempuan. Maka dari sini woman support woman salah satunya menjadi hal penting. Di lingkungan kerjanya memang harus begitu, di luar lingkungan kerja harus begitu, dan yang paling penting adalah bagaimana perempuan bisa mensupport atau bergandeng tangan dengan perempuan yang lain untuk sama-sama maju. Jadi kalau misalnya dia berkarir, maka perempuan yang lain juga ditingkatkan kapasitasnya. Nah, saya kira ini yang jadi penting ya saat ini, sehingga sindrom ratu lebah itu semoga bisa kita kikis. Ya, makin banyak perempuan yang maju dan makin banyak kita bisa bergandeng tangan dengan sesama perempuan, itu makin menguatkan posisi perempuan itu di semua ranah kehidupan. Saya kira gitu kok, jadi ini ya, makin tenang kita. Betul gitu ya. Ternyata menarik karena sampai ke woman support woman gitu. Padahal ini sangat penting. Cuman sekarang sepertinya sudah mulai karena ngerasa ada saingan begitu ya Bu Zaki. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi gitu ya, Starlovers ya. Silakan yang ingin bertanya di 0818621013 atau di kolom komentar Instagram kita Star Jogja FM. Karena kita harusnya support sesama perempuan supaya lebih bersinar nih. Sama seperti lagu berikut ini salah satu lagu yang di request sama Bu Zaki tadi ya.
Sinaran ini spesial untuk semuanya yang ingin bersinar gitu. Star Lovers, Anda masih bersama kami dalam Harmoni Keluarga bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan juga Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tema di siang hari ini Queen Bee Syndrome dan juga glass ceiling perempuan di ruang publik. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Zaki dan juga Pak Andreas di sini. Pak Andreas mewakili Bapeda DIY, kemudian ada Bu Zaki ini adalah Direktur Caksana Institute Star Lovers, bahwa sebenarnya untuk memecah gelas kaca tadi ya gitu ya, kaca-kaca tadi itu kita perlu support tidak hanya dari lingkungan tapi sesama perempuan itu sendiri. Tetapi pada akhirnya kenyataannya nih, ini seperti pertanyaan juga dari Mbak Dewi ini menarik gitu. Woman support woman tuh masih ada po Bu, karena setahu saya di dunia kerja itu malah jadi persaingan. Karena biasanya yang ingin disayangi itu mungkin takut apa gimana gitu, jadi malah nggak disupport sesama perempuan. Ini gimana tanggapannya Ibu? Nah ini PR betul ya. Ini sesuatu yang saya kira secara psikologis harus kita pecahkan dalam pikiran kita. Kita melihat perempuan ini tidak melihat sebagai individu-individu yang berdiri sendiri, tetapi justru individu yang memiliki kesamaan, kesamaan persoalan, kesamaan problem, baik karena secara fisik kita sama, punya reproduksi yang sama gitu kira-kira. Justru dari situlah kita merasakan yang dirasakan orang lain. Jadi kenapa kita penting untuk support misalnya dalam siklus kehidupan saja, misalnya di dunia pekerja ini, biasanya di dunia kerja ini persaingan itu muncul. Jadi bagaimana kemudian forum-forum kecil sesama perempuan yang itu memang membahas soal bagaimana keribetan perempuan di rumah sehingga dia harus menyelesaikan banyak hal ketika dia harus berangkat kerja, itu saling deh gitu diceritakan di situ. Bagaimana ketika dia sakit dia harus masih menyelesaikan semua setumpuk pekerjaan di rumah itu. Jadi kalau guyonannya kan kalau Nikita hanya setrika satu, saya harus setrika setumpuk gitu. Benar gitu ya. Itu hal-hal seperti itu kan harus kita pikirkan nih. Di setiap masing-masing individu itu kan memiliki situasi yang berbeda. Jadi itulah yang kemudian harus disadari oleh individu lain. Nah, perempuan khususnya memang harus menyadari ini. Pada siklus tertentu kadang-kadang dia misalnya ya menstruasinya nggak lancar gitu. Itu akan secara emosi akan berbeda juga. Kamu dikit-dikit dikit-dikit marah, dikit-dikit ini. Ya memang siklus menstruasinya begitu gitu. Atau ketika yang tadi saya katakan, pada saat dia hamil, melahirkan, harus ada support dari perempuan lain. Saya gantikan deh, saya juga pernah hamil kok, situasinya nggak enak banget deh. Ini pegel-pegel hal-hal yang begitu, maka disupport oleh perempuan yang lain. Nah, ini pentingnya ada satu forum yang memungkinkan memang dilakukan oleh perempuan, tidak sekedar forum. Jadi forum-forum di PKK, forum-forum di Dharma Wanita itu sebenarnya bagian dari Women Support Women. Itu yang kemudian penting untuk hadir. Serikat pekerja di pabrik itu, yang serikat pekerja khusus perempuan itu juga penting, sehingga kita bisa saling mendengarkan apa yang menjadi keluhan perempuan di luar, sehingga pada saat di dalam dia akan makin produktif, karena kita bisa saling mengetahui bahwa dia adalah korban kekerasan, dia adalah sandwich generation misalnya, dia harus menyelesaikan seluruh kebutuhan di rumahnya, dia harus support adik-adiknya yang sedang sekolah dan lain-lain. Hal-hal seperti itu harus dipahami oleh perempuan dan perempuan lain. Dan lebih enak kan kalau kita cerita Pak Andreas. Jadi cerita soal main saya nggak lancar ini, itu kan enaknya sama perempuan nih. Ini saya kok hamil lagi nih, saya gitu-gitu. Enaknya kan ceritanya sama perempuan ini gimana nih enaknya. Yang begitu-begitu. Saya ada kekerasan ini di dalam rumah, saya harus menyelesaikan semua pekerjaan rumah. Enaknya kan ceritanya sesama perempuan nih. Jadi kita bisa saling supportnya di situ. Maka memang harus ada ruang di mana itu ada diciptakan oleh perempuan untuk bisa saling support. Nah, ini kalau terjadi di perusahaan, di tempat kerja. Nah, bagaimana kalau dalam hal politik
politik. Nah, ini yang kemudian penting untuk kita lihat sama-sama. Nah, dalam hal politik ketika kemudian bersaing di ini misalnya teman-teman saya di KPPI, Kaukus Perempuan Politik Indonesia, kalau selama ini di Kaukus Perempuan Politik kita alhamdulillahnya ya ini jadi ada ruang di mana saling berbagi gitu. Jadi KPPI ini menjadi ruang berbagi untuk saya kemarin di sana sudah berusaha sedemikian rupa jungkir balik, tapi saya nggak dapat suara juga. Suara saya dicuri oleh yang lain. Yang begitu-begitu memang harus didengarkan. Harus ada orang yang menjadi pendengar, yang kita bisa saling berpelukan, dan kemudian kita membangun strategi, itu yang penting. Nah, ke depan strateginya mau seperti apa? Apakah masih seperti kemarin nih kita saling bersaing antar sama perempuan, sehingga kita ketika si perempuan itu sudah masuk di satu wilayah, kemudian perempuan lain juga masuk dan mematikan suara perempuan yang lain. Yang begitu memang KPPI kemudian harusnya memang bisa menjadi ruang yang memungkinkan untuk bisa saling mengatur untuk urusan itu. Dan kalau misalnya yang jadi dalam satu partai itu satu perempuan, akankah yang lain juga memberikan support ya? Oh enggak, saya nggak mau ngasih suara saya gitu, enak aja gitu kan, nggak begitu nih. Ini mesti kita pikirkan bahwa kita sedang bergandeng tangan untuk menyelesaikan persoalan yang lebih besar, dan ada persoalan perempuan, anak, lansia, disabilitas yang harus kita selesaikan. Masih banyak ketidakadilan gender yang ada di depan, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak yang memang itu harus diselesaikan. Mari kita bergandeng tangan bersama. Nah, supportlah sesama perempuan untuk itu. Itu yang kemudian penting untuk kita perjuangkan. Ya, setidaknya berasal dari diri kita sendiri dulu ya, untuk sesama support perempuan nih, perempuan Serovers yang lagi dengerin gitu ya. Jangan pelit-pelit untuk mendukung gitu ya sesama perempuan. Ini juga ada pertanyaan di 0818621013, ada Bu Indri di sini. Kalau perempuan karirnya lebih baik dari pasangannya, tentu saja bahagia ketika disupport oleh pasangan dan keluarga. Tapi nyatanya dari pengalaman pribadi, saya malah disuruh resign ini Bu. Ini padahal memang ini baik ya untuk perekonomian keluarga. Ini bagaimana tanggapannya Bu? Ini tidak dapat support dari keluarga kalau ini ya. Kalau Pak Andreas support nggak nih? Oh, support. Pak Andreas support. Oke. Selesai ya. Istri saya bekerja juga. Nah, ini mungkin bisa jadi contoh ya. Gitu ya. Ya, jadi memang sejak kami menikah itu kan memang istri saya juga bekerja. Jadi tidak ada masalah nih dengan keterlibatan perempuan ini di dalam dunia kerja. Justru memang kadang yang membuat saya prihatin itu justru gini, kadang malah pihak perempuan itu tadi yang karena persaingan itu sudah sekarang ini sudah semakin keras ya. Jadi justru malah saling melemahkan tadi yang saya khawatirkan. Justru harusnya kan dari sama-sama perempuan juga saling support. Justru perempuan yang paling mengerti terhadap perempuan lainnya. Nah, disitulah hadir keluarga juga perlu. Jadi memang pasangan itu menjadi supporter yang paling dibutuhkan ya dari seorang istri atau ibu. Jangan sampai sudah dibebani seorang perempuan sudah membantu untuk mencari nafkah, justru di rumah juga harus disibukkan dengan seluruh pekerjaan. Sementara kita sebagai laki-laki tidak memberi tidak berkontribusi. Nah, itu yang cara pandang seperti itu juga harus kita rubah ya. Jadi tanggung jawab dari laki-laki dan perempuan itu sebenarnya sama, terutama di rumah tangga ya. Ini kalau pasangannya Pak Andreas ya. Iya, kalau Pak Andreas bukan Pak Andreas gimana nih? Pak Andreas makin seneng ini kayaknya. Oh iya silahkan istriku bekerja saja. Dengan begitu 20.000 kata ini nggak akan muncul di rumah. Betul ya. Ini kalau pasangannya ini punya pemikiran seperti Pak Andreas, tapi kalau misalnya tidak seperti itu, malah merasa waduh kok kamu lebih tinggi karirnya dari aku berasa kayak nggak jadi laki-laki sejati, nggak laki-laki seutuhnya. Ini bagaimana nih Bu Zaki? Ini Star Lovers khusus ini. Jadi tips, saya advokat dan saya mengurusi beberapa kasus untuk kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, dan semuanya nampaknya memang salah satu ya, enggak ini salah satunya berasal dari satu pemahaman yang berbeda sejak awal. Jadi diskusi yang panjang, saling memahami itu penting untuk melihat apakah kemudian si
laki-laki juga memahami bahwa perempuan penting untuk berada di posisi tertentu. Kalau dia kemudian memiliki kemampuan dan kemudian dia bisa, ya silakan saja gitu. Dan ini memang harus dipahami oleh laki-laki. Kalau situasi yang patriarkal yang selama ini dihadapi orang Jawa ya namanya ya, laki-laki lebih unggul, di luar rumah harus unggul, di mana-mana harus unggul gitu. Dan pada titik tertentu seorang perempuan yang dia sebenarnya memiliki kapasitas lebih kemudian dimatikan keunggulannya itu justru kemudian sebenarnya merugikan ya Pak Andreas ya. Betul. Kita itu hidup ada sesuatu yang memang harus independen. Nah, memberikan kesempatan kepada perempuan untuk dia memampukan diri, untuk dia berada di lebih, sebenarnya ini juga menguntungkan laki-laki pada saat dimana laki-laki tidak mampu bekerja, entah itu ada sesuatu ya, semoga ini tidak terjadi, entah itu sakit, kecelakaan, atau kemudian dia tidak mampu lagi untuk melaksanakan tugasnya, maka perempuan itu bisa langsung menggantikan. Itu hal yang penting. Yang kedua, yang penting juga kita mesti punya bacaan yang sama ini. Saya selalu ke sana. Jadi saya sama suami itu punya bacaan yang sama. Kami punya bacaan tentang karena saya Muslim ya, saya punya bacaan tentang Rasulullah gitu ya. Bagaimana seorang Rasulullah itu sangat support pada Khadijah. Khadijah itu orang yang kaya banget. Gimana? Dia independent woman gitu kira-kira. Dia punya kekayaan yang sedemikian rupa. Dia pedagang yang sangat kaya dan kemudian menikahlah itu. Nah, dari sana kemudian dia tetap berdagang dan itu mampu dilakukan bersama-sama. Bayangkan, ini tidak canggung-canggung. Tapi seorang Muhammad ini kan dia tidak sekaya pasangannya, dia tidak modal dan lain-lain, dia tidak sekuat pasangannya, tapi dia kemudian mampu memberikan penghargaan kepada pasangannya dan dia tetap setia pada satu pasangan itu ya sampai pasangannya nggak ada. Nah ini yang penting. nah sampai di sana saya kira salah satu penyebab kenapa tidak disupportnya perempuan adalah ada frekuensi yang nggak sama sejak awal. Maka mari Stars Rovers, mari para perempuan yang ada di sini dan para laki-laki, kita samakan frekuensi kita supaya kita sama-sama berada di pemahaman yang sama. Pun sebelum menikah maupun setelah menikah itu frekuensinya jadi tetap sama gitu kira-kira. Belajar untuk menyamakan frekuensi gitu ya, biar nggak seret gitu suaranya. Kalau di radio gitu ya istilahnya ya. Gitu tiba-tiba. Biar jernih suaranya gitu ya. Oke, ada pertanyaan juga, terima kasih dari Pak Wikan di Bantul. Ini cerita aja ya, istri saya ini kan lulusan perguruan tinggi. Nah, istri tetangga itu lulusan SMA, tapi yang lulusan SMA ini seolah kok underestimate istri saya. Ngopo wedok sekolah dur-dur, akhirnya di rumah juga nggak kerja. Padahal istri saya kan bisa ngajari anak saya tanpa harus bimbel. Mereka harus bayar bimbel. Nah, tanggapannya nih. Nah ini nih kayak gini-gini nih ya. Akhirnya bikin kayak aduh kesel gitu ya. Betul. Jadi perempuan memang nggak boleh ini ya Pak Andreas ya. Ini sesama perempuan loh. Sesama perempuan masih begitu. Maka ketika indeks IPM kita tinggi, angka putus sekolah kita justru laki-laki yang banyak gitu. Salah satunya karena perempuan mampu tinggi di perguruan tinggi Pak. Itu yang IP-nya bagus-bagus itu justru perempuan. Begitu. Nah, saya kira hal-hal seperti ini, bahkan yang naik ke jenjang S2, naik ke jenjang S3 itu juga banyak perempuan yang berada di sana. Dan saya kira yang begini memang harus dihargai. Dia mesti menembus glass ceiling tadi, dia menembus batasan yang selama ini terjadi. Mau omongan tetangga kayak apa harus dia tembus. Nah, yang penting untuk diperhatikan di sini bahwa perempuan nanti perempuan kok di rumah itu soal pilihan. Dia mau di rumah, mau di luar rumah itu soal pilihan. Itu bukan satu pakem yang kemudian bahwa ketika dia sekolah tinggi harus bekerja di luar rumah, tidak. Ketika kemudian dia memilih di dalam rumah itu adalah pilihan. Sekarang orang bisa kreatif kok, menghasilkan banyak uang dari dalam rumah pun sangat memungkinkan. Atau dia kemudian berpikir saya memilih mendidik generasi ini berada di tangan saya sehingga betul tadi Pak Wikan nggak perlu bimbel, nggak perlu bayar ini orang yang ngajari math,
mengajari English gitu. Ternyata si perempuannya mampu melakukan itu karena bisa jadi karena bahasa ibu dekat, jadi daily language-nya sudah, bahasa ibunya sudah in English misalnya, atau bahasa Jawa sekalian, bukan apa-apa. Jadi hal-hal yang seperti ini itu adalah pilihan. Jadi mau A, B, C seperti apa rumah salah satunya ditentukan oleh ibu. Memang itu kalau kita mengenal Al-Ummu Madrasatul Ula, perempuan adalah pertama kali yang melupakan madrasah atau sekolah bagi anaknya, itu benar. Karena memang ya harus perempuan cerdas dulu, karena di dalam perut perempuan lah si janin itu akan dititipkan, sehingga perempuan itu akan ngata-ngatain apa pada janinnya itu tergantung dari pola pendidikan perempuan. Mari kita ubah generasi ke depan dengan cara berpikir dan peradaban ke depan kita ubah dari cara perempuan untuk mulai berkomunikasi dengan janinnya gitu kira-kira. Oke. Jadi nggak perlu mendengarkan itu bisa dikatakan omongan-omongan yang bising gitu ya. Gas aja gitu. Pak Andres punya contoh juga gitu ya, di mana perempuan-perempuan ini sekarang menduduki jabatan-jabatan strategis ya Pak ya di pemerintahan daerah ya. Mungkin bisa disampaikan Pak, ini bisa menginspirasi juga Star Lovers yang mendengarkan nih. Star Lovers, jadi perlu diketahui juga bahwa di Pemda DIY ini bahwa sepertiga kepala OPD itu adalah perempuan. Wih, luar biasa loh ini ya. 3 tahun ini semakin dan justru mungkin kalau kita melihat kinerjanya juga tidak kalah dari yang laki-laki. Enggak kaleng-kaleng ya Pak? Enggak kaleng-kaleng, tidak hanya asal OPD, bahkan di OPD strategis itu juga beberapa perempuan mengisi ya. Dan itu kita melihat ketika kita melakukan koordinasi, ketika melakukan rapat-rapat atau entah itu pekerjaan kolaborasi bersama antar OPD, kita tidak akan melihat bahwa perempuan dan laki-laki itu lagi, tapi bagaimana kita mendudukkan mereka sebagai pengambil kebijakan. Dan tentu saja itu menjadi hal yang sangat penting. Dan saya kira dengan adanya banyak pemimpin perempuan ini juga justru harusnya akan semakin menguatkan para perempuan di bawahnya. Nah, itu dia. Karena mereka kita harapkan bisa mensupport bawahan-bawahan mereka yang perempuan ini, karena mereka kan sebenarnya juga berasal dari naik tangga terbawah ya? Iya, dari tangga terbawah ke atas yang pernah mengalami juga menjadi staff. Jadi mungkin justru ini yang nanti bisa saling menguatkan dan mensupport para perempuan yang di bawahnya itu untuk semakin berprestasi, semakin bisa menunjukkan kinerja yang baik, tidak kalah dengan laki-laki. Sehingga memang support dari para perempuan, terutama mereka yang sudah di posisi yang lebih baik ini juga memberikan peran penting. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan motivasi dari bawahan kita untuk tetap support, tetap semangat dengan segala keterbatasan yang ada. Misalnya perempuan kan punya mungkin keterbatasan, ada tamu bulanan yang itu nanti akan merubah mood dan sebagainya, dan itu akan berpengaruh di tempat kerja ya Star Lovers. Tapi itu ya tentu memang menjadi bagian dari dinamika dalam pekerjaan, dan saya kira memang tidak hanya tanggung jawab perempuan dan atau laki-laki. Kita tidak akan berbicara itu lagi, namun lingkungan kerja baik itu dari perempuan, laki-laki maupun siapa saja yang ada di situ memang harus mulai peduli dengan hal-hal seperti itu ya, supaya antara perempuan dan laki-laki bisa berkolaborasi, bisa saling bersama untuk bagaimana meningkatkan kinerja tanpa melihat lagi bahwa perempuan pasti akan begini, laki-laki pasti akan begini. Saling support itu. Nanti sebentar-sebentar cuti, pas hamil cuti, pas melahirkan cuti gitu. Betul. Tapi sekarang kan laki-laki juga punya hak cuti ketika mendampingi istri melahirkan. Betul. Oke, menarik ya. Itu menjadi bagian dari support sebenarnya ya. Kalau dulu kita hanya mungkin paling hanya pas proses melahirkan, tapi justru yang penting kan beberapa hari setelah melahirkan ini, ketika istri belum pulih seutuhnya, itu justru support dari pasangan itu yang sangat diperlukan. Maka cuti untuk laki-laki ini juga perlu. Sekarang cutinya berapa lama Pak?
bisa 1 bulan sebenarnya. Asik-asik. Kalau melihat kondisi juga, dengan catatan melihat kondisinya, betul, ya Pak ya. Melihat situasi dan kondisi. Tapi ya itu menjadi angin segar bagi perempuan juga terutamanya. Oke, siap. Ini juga menyimpulkan dari perbincangan kita di siang hari ini, mungkin Bu Zaki juga gitu ya, memberikan saran atau mungkin juga pesan-pesan ke Star Lovers gitu ya, terkait dengan dukungan dari sekitar supaya kita bisa memecah kaca tadi, kemudian juga mengingatkan kembali tentang Queen Bee itu tadi gitu ya, yang kita masih sering jumpai, supaya kita bisa menghadapi itu nih Bu Zaki. Ya para perempuan dan Star Lovers nggak usah takut untuk maju. Jadi kita harus menghadapi apa yang ada di depan, dan kita pastikan bahwa apa yang kita lakukan itu akan menjadi amal yang tercatat bagi kita. Jadi teruslah menginspirasi semesta, teruslah menginspirasi perempuan lain, karena dengan seperti itu maka kita akan bisa memecah kebekuan. Bisa jadi yang kita lakukan hari ini akan tercatat dalam sejarah, dan dari sana kemudian kita bisa menjadi bagian dari seseorang yang mampu merubah dunia. Dan untuk lebih menguatkan lagi, maka bagi para perempuan yang berada di sekitar perempuan yang memang perlu untuk bersinar, mari ajak perempuan lain juga untuk bersinar. Jadi saya ingat betul kalau istilahnya kalau Muhammad Hatta itu kan begini ya, Indonesia itu tidak hanya akan menyala dari desa atau tidak akan menyala dari ibu kota, tapi juga akan menyala dari desa. Demikian halnya perempuan itu tidak akan bisa menyala tanpa dukungan dari perempuan lain. Maka mari kita menyala, dan dukungan dari perempuan lain ini menjadi kekuatan sehingga sinar itu makin menguat, bisa menyinari perempuan-perempuan yang lain. Demikian kiranya. Pak Andreas melengkapi Pak, supaya Star Lovers ini bisa mengubah pola pikir juga, perilaku juga ya Pak ya, supaya bisa mewujudkan kesetaraan gender Pak. Ya, baik Star Lovers. Jadi kembali lagi ya, bahwa kesetaraan itu menjadi tanggung jawab bersama ya, antara laki-laki dan perempuan. Intinya adalah saling support. Karena tidak mungkin perempuan itu bisa sendiri, laki-laki juga tidak mungkin bisa sendiri, sama-sama saling membutuhkan sebenarnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika tadi kita bicara bahwa perempuan nanti sudah berada di ranah kesuksesan, ya tetap kita juga harus ingat bahwa kita bisa di situ juga karena support dari perempuan atau lingkungan lain di sekitar kita. Jadi harapannya memang fenomena Queen Bee tadi tidak terjadi. Jadi justru perempuan yang paling mengerti perempuan, sehingga harus mensupport supaya sama-sama mendapatkan kesuksesan yang sama seperti yang sudah didapatkan sekarang. Dan saya setuju dengan Bu Zaki tadi bahwa persaingannya tidak lagi individu, tapi bagaimana memperjuangkan hak perempuan itu secara kolektif, secara bersama-sama ya. Dalam arti bahwa jangan sampai bahwa justru antara individu perempuan ini saling berebut, tapi justru kebersamaan itu yang pasti nanti akan menguatkan dan akan memberikan peran perempuan yang lebih baik lagi, tidak hanya di pemerintahan ya, tapi di segala posisi, di segala lapisan masyarakat. Gitu. Oke. Terima kasih melengkapi sekali Pak Andreas dan juga Bu Zaki, sudah berbagi banyak hal ya terkait dengan Queen Bee Syndrome dan juga glass ceiling gitu, supaya kita memecah itu semua gitu ya. Kalau kata-kata dari Sal Priadi atau lagunya Sal Priadi itu, kita usahakan rumah itu, tapi kalau kita usahakan woman support woman, begitu ya. Oke. Saya Widya Pradipta pamit dari Harmoni Keluarga, juga Pak Andreas dan juga Bu Zaki juga pamit. Tetap semangat, salam sehat, sampai jumpa.